Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 56. Di video sebelumnya, Han Sungyeon tuh sedang berada di lantai 36. Han Sungyeon secara paksa ditarik masuk ke dalam menara tantangan tersebut oleh Tower of Trials. Dalam tantangan lantai 36, Han Sungyeon tuh mendapatkan hal yang enggak terduga. Dia bertemu dengan God of Verification yang masih muda banget. Han Sungyeon tuh ternyata berada di masa lalu, di mana perang dewa pertama dimulai. Han Sungyeon juga dibawa ke markas Order Faction. Di sana, Han Sungyeon tuh melihat hal yang gak terduga, yaitu miniatur dari Tower of Trials. Selain itu, Han Sungyeon juga bertemu dengan God of Creation, salah satu dari 3 dewa yang ternyata menciptakan Tower of Trials. Han Sungyeon tuh sedikit demi sedikit mengerti kalau dia berada di garis waktu sebelum Tower of Trials terbentuk. Sekarang, Han Sungyeon bertarung untuk Order Faction di perang dewa pertama. Han Sungyeon tuh mengincar sebuah hadiah yang bisa ngebuat dia jadi lebih kuat. Saat perang yang melibatkan Han Sungyeon pecah ini, Han Sungyeon sekarang kaget karena melihat sosok yang gak terduga, yaitu God of Dragon yang udah ada di depan mata Han Sungyeon. God of Dragon yang sampai di medan perang langsung menatap kosong pada Han Sungyeon. God of Dragon itu menyebut Han Sungyeon sebagai entitas yang seharusnya enggak ada di dunia tersebut, tapi malah muncul dan bisa saja memutarbalikkan takdir. Semua perkataan God of Dragon ini dia dapatkan dari informasi pemberian dari God of Time. Han Sungyeon sampai kaget tuh karena pertama kali tahu ada dewa yang namanya God of Time. God of Dragon yang memang dari tadi tidak memperlihatkan aura permusuhan kemudian mengingatkan Han Sungyeon. Han Sungyeon gak perlu terlibat di perang para dewa. God of Dragon tuh akan membiarkan Han Sungyeon hidup jika kabur dan tidak pernah muncul di depan God of Dragon. Nah, Han Sungyeon yang ngedenger hal ini tentu tahu dia gak bisa mundur lagi. Jadi Han Sungyeon mau memulai dengan sebuah negosiasi dengan God of Dragon. Han Sungyeon menanyakan kenapa God of Dragon muncul di sana. Kalau kepentingan mereka sama, maka keduanya tuh nggak perlu bertarung lagi. Han Sungyeon juga bisa tuh mendapatkan hadiahnya dengan cukup mudah. God of Dragon yang mendengar pertanyaan Han Sungyeon mulai memasang muka masam. God of Dragon langsung mengepalkan tangannya, lalu sedetik kemudian dengan kekuatan yang sangat dahsyat God of Dragon menyerang Han Sungyeon. Untung saja tuh Han Sungyeon masih bisa menghindar. God of Dragon kemudian bilang nggak akan ada momen atau garis waktu manapun di mana Han Sungyeon itu punya tujuan yang sama dengan God of Dragon. God of Dragon tuh begitu marah, kemudian mengaktifkan Divinity Thunder Rain, hujan petir yang bisa memusnahkan konsep Divinity muncul untuk menyerang Han Sungyeon. Sekali lagi, untung saja Han Sungyeon masih gesit tuh, menghindar dari ratusan petir yang telah mengincarnya. God of Dragon yang tengah marah kemudian bilang pada Han Sungyeon kalau Han Sungyeon pulang aja. Bagaimanapun perang ini tuh udah akan berakhir. God of Dragon tahu kalau dari Chaos Order, God of Darkness dan juga God of Demon itu sudah maju ke medan perang. Dua dewa ini diyakini God of Dragon akan memusnahkan apa saja yang ada di medan perang termasuk Han Sungyeon. Han Sungyeon yang mendengar semua hal yang dikatakan God of Dragon sadar banget kalau Han Sungyeon itu tidak bisa menghindari pertempuran. Han Sungyeon yang punya alasan sendiri untuk menang di medan tempur tersebut mulai mengaktifkan berbagai kemampuannya, bersiap untuk melawan God of Dragon. Han Sungyeon mulai dengan mengaktifkan Divinity Fighting Spirit untuk menggandakan kekuatannya sampai 200 kali lipat. Kemudian Han Sungyeon juga mengaktifkan Divinity Transcendence untuk menggandakan kekuatannya lebih jauh mencapai 712 kali lipat. Nggak cukup sampai situ, Han Sungyeon juga mengaktifkan tuh skill Holy Light Expansion yang bisa meningkatkan damage skill berbasis Holy Light sebanyak 4 kali lipat. Dengan persiapan ini, Han Sungyeon bilang kalau dia akan memberi jawaban atas keinginan yang dari tadi God of Dragon gak ucapkan. Keseriusan Han Sungyeon untuk bertarung itu juga ditujukan sebagai bentuk menghargai kebaikan hati dari God of Dragon. Kebaikan kepada Han Sungyeon selama Han Sungyeon memanjat menara.
Han Sung-yeon yang selesai dengan persiapannya langsung saja menyerang. Saat serangan Holy Light, Han Sung-yeon sudah berada di depan mata God of Dragon. God of Dragon tuh enggak bergeming. God of Dragon malah kagum pada Han Sung-yeon karena untuk pertama kali God of Dragon tuh melihat ada entitas yang bisa memanipulasi Holy Light seperti dirinya sendiri. Nah, meski nggak bergeming dari serangan Han Sung-yeon dan sebuah ledakan besar terjadi, God of Dragon tuh ternyata nggak terkena serangan tersebut. Dewa para naga ini ternyata menggenggam tangan dan membalas pukulan tersebut dengan sangat terukur. Han Sung-yeon masih bisa menghindar dengan Divinity Deflection lalu membalas serangan itu lagi. God of Dragon terkena serangan telak tapi dia malah tersenyum. God of Dragon tersenyum karena dia merasakan hal yang sangat-sangat menyenangkan. Dia telah mendapatkan seorang kandidat penerus. Dalam pertarungan God of Dragon melawan Han Sung-yeon, God of Dragon tuh malah ngalamin flashback. Nah, meskipun dirinya dipuja sebagai naga terkuat dan bahkan mendapat gelar sebagai dewa para naga, naga bernama Suzerain ini ternyata nggak pernah senang. Semenjak dia jadi God of Dragon, Suzerain tuh terus merasa kesepian. Tidak ada lagi yang bisa dia temani ngobrol. Semua naga yang menyembahnya itu bahkan hanya mengharapkan mendapat kekuatan dari God of Dragon. Sedikit demi sedikit, mental Suzerain terkubur dalam kesepian. Dia bahkan merasa kalau nggak ada lagi yang mengenal nama aslinya. Saat dalam keterpurukan, God of Dragon tuh menyaksikan satu hal menarik. Dunia lain tempat God of Dragon memberi berkat pada entitas yang lebih rendah. Nah, malahan entitas lebih rendah ini itu bisa menemukan penerus yang bisa dia ajak buat mengobrol. Sejak melihat hal tersebut, God of Dragon tuh punya obsesi sendiri untuk mencari seorang penerus, utamanya mendengar keluh kesahnya. Pokoknya God of Dragon ini tuh butuh teman curhat doang, guys. Nah, dengan adanya Han Sung-yeon di depan God of Dragon sekarang, God of Dragon tuh yakin kalau Han Sung-yeon adalah penerus yang ideal. God of Dragon tuh tersenyum lebar, dia bilang akan melakukan apapun untuk mendapatkan Han Sung-yeon sebagai seorang penerus. Han Sung-yeon tuh sampai merinding melihat senyum dari God of Dragon. God of Dragon yang sangat menginginkan Han Sung-yeon sebagai penerus langsung saja tuh menyerang Han Sung-yeon. God of Dragon bilang kalau dia nggak akan menyakiti Han Sung-yeon hingga Han Sung-yeon meninggal karena dia juga butuh penerus. Han Sung-yeon yang kelihatan terjepit juga malah tersenyum. Han Sung-yeon tuh kemudian menggunakan instant tonus tape untuk berpindah ke belakang God of Dragon dalam sekejap. Han Sung-yeon yang keluar dari genggaman God of Dragon tersenyum. Han Sung-yeon sadar kalau tubuh yang ada di depannya hanya tubuh palsu dari God of Dragon. Han Sung-yeon kemudian bilang kalau dia akan menghajar tubuh palsu dari God of Dragon sampai sang dewa naga asli terhibur dengan pertarungan mereka berdua. Han Sung-yeon dan God of Dragon kemudian saling menerjang. Han Sung-yeon dan God of Dragon tuh terus bertarung. Keduanya bertukar puluhan pukulan tanpa henti. Pertarungan ini menyenangkan untuk disaksikan karena keduanya tuh bertarung dengan tangan kosong. God of Dragon yang melihat Han Sung-yeon terus bisa mengimbanginya kemudian memuji Han Sung-yeon karena untuk pertama kali God of Dragon tuh bertarung cukup lama. God of Dragon yang udah senang bukan kepalang kemudian mengaktifkan skill Holy Light yang dia miliki. Han Sung-yeon meresponnya dengan mengaktifkan skill Holy Light juga, tapi dia tambahkan dengan Divinity Depth. Saat kedua serangan ini beradu, of Dragon tuh terlihat serius dan Han Sung-yeon malah terlihat khawatir. Ledakan besar pun terjadi, seperti yang diperkirakan semua orang, Han Sung-yeon lah yang kepental duluan. Saat Han Sung-yeon terpental nggak tahu arah, God of Dragon tuh sekali lagi menerjang sambil tertawa. Han Sung-yeon yang dalam kondisi tertekan kemudian mengaktifkan Soul Class Tuning. Han Sung-yeon menyeimbangkan kekuatannya dengan God of Dragon selama 4 menit. God of Dragon yang sadar dengan efek kekuatan Han Sung-yeon sangat senang. God of Dragon itu terus menerus memuji Han Sung-yeon sebagai orang yang layak menjadi penerusnya. Saking terobsesinya God of Dragon pada Han Sung-yeon, God of Dragon tuh bahkan bilang kalau Han Sung-yeon gak mau menjadi penerusnya secara baik-baik, maka God of Dragon bakal memaksa melalui kekerasan.
God of Dragon yang memperlihatkan niatnya yang sangat besar pada Han Sung-yeon langsung menaikkan irama pertarungan. God of Dragon tuh mengaktifkan Divinity Dragon Eye yang bisa memanipulasi apapun yang berada dalam jangkauan God of Dragon. Tanah tempat berpijak Han Sung-yeon itu langsung berubah dan mengepung Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian berusaha keras untuk berlari keluar dari tanah yang terus bergerak. Saat Han Sung-yeon masih berlarian nggak tahu arah, God of Dragon tuh kemudian mengaktifkan Divinity Thunder Rain miliknya untuk menghancurkan Han Sung-yeon. God of Dragon yakin 100% kalau dia telah menang dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang memang sedang terjepit ternyata sengaja lari dari berbagai arah. Han Sung-yeon tuh mengincar posisi tepat berada di atas God of Dragon. Saat mendapat posisi yang pas, Han Sung-yeon kemudian langsung saja menerjang lurus ke bawah, mengarahkan pukulan ke God of Dragon. Saat meluncur, Han Sung-yeon tuh mengaktifkan Divinity Blessing untuk menghancurkan semua Divinity yang diarahkan padanya. Saat Divinity dari God of Dragon hancur, Han Sung-yeon tuh meluncur tanpa halangan apapun. Dalam sekejap, Han Sung-yeon membuat ledakan yang begitu besar mengarah pada God of Dragon. Saat ledakan mereda, Han Sung-yeon sudah mendaratkan serangan secara telak pada God of Dragon. God of Dragon tuh emang masih bisa bergerak guys. Tapi Han Sung-yeon gak akan membiarkan dewa buas tersebut untuk bangkit. Han Sung-yeon mengaktifkan Divinity Death untuk mengendalikan kematian. Setelah itu, Han Sung-yeon mengaktifkan Divinity Evivite untuk menyerap seluruh kehidupan dari God of Dragon. Belum cukup sampai situ, Han Sung-yeon juga mengaktifkan Unique Authority bernama Seeker of Pure Death. Unique Authority ini memberikan efek penghancuran pada mana dan juga divinitas dari targetnya. Setelah mengaktifkan seluruh kemampuan tersebut, Han Sung-yeon mengatakan pada God of Dragon, kalau seluruh dewa bahkan gak bisa menghindari kombinasi kemampuan tersebut. Siapa saja yang udah terkena Divinity Death dengan combo yang telah terjadi, seluruh jiwa, divinity, mana, bahkan energi demonik mereka itu akan langsung musnah secara perlahan. God of Dragon yang merasakan kalau seluruh kemampuannya memang akan sirna sempat mengomentari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon awalnya mengatakan kalau ini akan menjadi menyenangkan. Tapi sekarang God of Dragon tuh malah merasa kesakitan. Han Sung-yeon kemudian mengaku kalau emang dia tuh cuma omong kosong di awal pertarungan mereka. Han Sung-yeon kemudian mengaku kalau dari awal dia tuh emang udah ngeprediksi nggak akan bisa menang dalam sekejap. Jadi pastinya dia tuh menyakiti God of Dragon adalah hal yang enggak akan terhindarkan. God of Dragon yang mendengarkan pengakuan Han Sung-yeon memuji Han Sung-yeon bisa jujur. God of Dragon tuh menyesal dia nggak datang dengan tubuh asli. Andai saja tubuh aslinya yang muncul, bahkan Sung-yeon jelas nggak akan pernah punya kesempatan. Han Sung-yeon tuh cuma menghela napas dan kemudian tersenyum. God of Dragon yang udah nggak bisa mempertahankan tubuh palsunya kemudian tersenyum. Dia nggak menyangka bertarung dengan Han Sung-yeon akan semenyenangkan ini. God of Dragon juga memuji Divinity Death milik Han Sung-yeon yang bahkan bisa menghancurkan seorang dewa kuno. God of Dragon mengajak Han Sung-yeon tuh untuk ke tempat tubuh aslinya agar bakat dan divinity Han Sung-yeon enggak sia-sia dalam perang dewa yang sekarang terjadi. Han Sung-yeon yang mendengar perkataan God of Dragon memegang tangan dewa tersebut dan bilang dia nggak bisa ikut karena masih ada hal yang harus dilakukan Han Sung-yeon sekarang. God of Dragon kemudian tersenyum karena sekali lagi melihat Han Sung-yeon bisa jujur di depannya. God of Dragon tuh pun berjanji jika God of Dragon pulih dari pertarungannya dengan Han Sung-yeon barusan, maka God of Dragon dengan tubuh aslinya akan mendatangi Han Sung-yeon. Sebelum tubuh palsu God of Dragon hancur, dewa ini juga sempat mendoakan keselamatan bagi Han Sung-yeon. Setelah melawan God of Dragon dan memenangkan pertarungannya, Han Sung-yeon kemudian mulai mengobrol dengan Dam Chum-woo. Dam Chum-woo tuh katanya sadar kalau dunia tempat mereka sekarang itu begitu aneh. Han Sung-yeon ternyata juga menyadari hal yang sama. Han Sung-yeon itu setidaknya bisa menarik kesimpulan. God of Time yang memberi informasi pada God of Dragon itu tahu kalau dunia yang sekarang adalah dunia palsu. Dunia yang dibuat sebagai tantangan dari menara. Ya kesimpulan itu emang benar, tapi Han Sung-yeon gak bisa melakukan banyak hal. Jadi Han Sung-yeon tuh mulai melakukan hal yang bisa dia lakukan sekarang. Han Sung-yeon mulai menyerap jiwa dari tubuh palsu milik God of Dragon. Saat menyerap jiwa dari God of Dragon, Han Sung-yeon tuh berhasil mendapatkan divinity bernama Dragon God.
Saat Divinity ini diukir dalam kekuatan Han Sung-yeon, Divinity Dragon God tadi berusaha bersatu dengan ego dan juga ingatan dari Han Sung-yeon. Sebuah sinar terang kemudian muncul di depan Han Sung-yeon. Beberapa detik kemudian, Han Sung-yeon tuh kemudian dipindahkan ke dalam ingatan God of Dragon. Dewa ini emang udah super kesepian. God of Dragon tuh nggak cuma mendatangi 1 atau 2 dunia doang. Dia ternyata telah menjelajahi semesta cuma untuk mencari penerus. Tapi nggak ada yang bisa menampung kekuatan God of Dragon. Hal ini tuh membuatnya semakin putus asa. Bahkan God of Dragon tuh selalu berharap dia nggak memiliki kekuatan besar seperti sekarang supaya bisa hidup dengan normal. Makanya God of Dragon terus mengurung dirinya dan menerima keadaan kalau seumur hidup dia akan kesepian karena terlalu kuat dan tidak bisa mendapatkan seorang penerus. Han Sung-yeon yang melihat semua ingatan tersebut menatap God of Dragon dengan wajah sedih. God of Dragon di ujung rasa kesepiannya sebenarnya masih berharap dia bisa menemukan penerus sebelum menutup matanya. Han Sung-yeon yang melihat adegan akhir tersebut kemudian duduk di samping singgasana dari God of Dragon. Han Sung-yeon itu mengerti kesepian yang dirasakan oleh God of Dragon. Saat Han Sung-yeon keluar dari ingatan God of Dragon, Han Sung-yeon berjanji tidak akan membuat dewa tersebut kesepian. Han Sung-yeon akan menerima gelar sebagai penerus God of Dragon di kemudian hari. Notifikasi kemudian muncul kalau Han Sung-yeon itu baru mampu menggunakan Divinity Dragon God saat levelnya mumpuni. Setelah Han Sung-yeon selesai dengan God of Dragon, Han Sung-yeon tuh mendapatkan transmisi komunikasi dari sebuah bola api. Bola api ini adalah God of Creation. God of Creation tuh memanggil Han Sung-yeon untuk kembali ke markas Order Faction. Han Sung-yeon bertanya kenapa dia harus meninggalkan medan perang sekarang. Nah ternyata God of Creation tuh memang berencana mundur setelah tahu kalau God of Darkness, God of Demon, God of Dragon, bahkan God of Time mulai terlibat langsung dalam perang. God of Creation kemudian memerintahkan Han Sung-yeon kembali sebelum semuanya bertambah buruk. Jaringan komunikasi ini pun putus dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh pasti akan kembali ke markas Order Faction sesuai perintah. Tapi dia membuat tatapan curiga pada God of Creation. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya di medan perang yang begitu kacau seperti sekarang? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.